Pemberian nutrisi yang tepat di kala musim hujan yang sangat deras ini ternyata membuat tanaman lebih kaku dari biasanya. Ternyata tanaman ini mengalami perubahan yang cukup signifikan, terlihat dari daunnya yang kaku, walaupun daun ini sebelumnya sangatlah tipis dan kecil, karena ini adalah bibit apitan yang belum terlalu siap. Di video ini kita akan melihat seperti apa keadaan tanaman di usia 14 hari setelah tanam dan apa yang akan kita masukkan supaya fase vegetatif ini bisa berjalan dengan optimal dan selamat menuju fase-fase berikutnya hingga nantinya berpengaruh kepada hasil akhir yang optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa diketemukan pada kesempatan kali ini di sore hari. Alhamdulillah cuacanya lumayan mendung dan tidak hujan, walaupun siang tadi hujan. Siang tadi hujan, tadi pagi hujan, malam tadi hujan terus lah. Ini mendungnya sudah hitam. Alhamdulillah tanaman kita sudah di usia 13 hari setelah tanam. 13 hari setelah tanam. 14 ya, 14. Pikun sing nandur ya. Enggak hafal. Nah, ngomong-ngomong tanaman ini kemarin sudah kita aplikasikan beberapa nutrisi dan juga fungisida di sebelumnya kemarin di berapa ya, 9 hari ya, 9 hari. Waktu itu kita kasih pupuk CNG kalsium nitrat dan dicampur juga dengan MKP sedikit, terus kemudian fungisida juga. Nah, ternyata tanaman kita di usia hari ini ternyata banyak perkembangan. Perkembangannya apa? Daunnya bawang merah ini lebih tebal dari yang kemarin dan tingginya juga tambah jelas karena tambah umur. Yang berikutnya adalah kokoh. Tanamannya kokoh ini ke daunnya, walaupun tiap hari tiap saat diserang yang namanya hujan. Mungkin saja ini kurang sedikit banyak dipengaruhi oleh adanya aplikasi yang sudah kita lakukan sebenarnya di penyemprotan sebelumnya. Seperti yang kemarin saya jelaskan bahwa CNG dengan kandungan kalsium nitrat itu akan mempertebal dinding sel tanaman dan memperkuat perakaran, artinya pucuk akar, pucuk daun, pucuk tanduran, baik pucuk akar maupun pucuk daun itu sangat membutuhkan yang namanya kalsium. Kalsium itu akan membantu pucuk-pucuk daun dan pucuk akar untuk tumbuh dan juga akan mempertebalnya, dinding selnya akan dipertebal sehingga tanaman ini walaupun diserang hujan dan bibitnya termasuk bibit apitan itu lumayan kokoh, tanamannya itu daunnya kokoh. Nah, seperti itu mungkin penjelasan kita. Mungkin ada juga tambahan kenapa kita juga masukkan fosfat dari MKP dan kalium yang ada di MKP itu juga dalam rangka untuk memperkuat ini tadi tanaman. Nah, pada kesempatan kali ini karena banyak hujan, yang jelas kita terus melakukan pemantauan dan perawatan tanaman. Nah, di kesempatan saat ini karena tidak ada hujan sehingga kita bisa melakukan penyemprotan. Ya, yang pertama kita masukkan ini karena ini fase vegetatif. Kita juga tidak lupa dengan nutrisi fase ini, fase vegetatif, cuma kita imbangi. Nah, jadi di musim penghujan kalau bisa diimbangi dengan nutrisi yang untuk
fase generatif walaupun tidak banyak, untuk memperkuat dan mengimbangi yang namanya nitrogennya. Kita aplikasikan ini yang seperti kita masukkan yang pertama sekali, yaitu MAP dengan kandungan amonium dan fosfat, nitrogen dan fosfat itu 11N dan 61P fosfat. Dan kita tadi campurkan sebanyak 3 sendok. Terus saya tambah juga dengan MKP, monokalium fosfat, jadi kandungannya kalium dan fosfat dengan kandungan 52 fosfat dan 34 kalium. Ini sebanyak 1 sendok. Kenapa? Ya itu tadi, ngimbangi biar nitrogennya enggak terlalu. Nah, ada 2 campuran ini 1 sendok, ini 3 sendok. Terus tidak lupa juga kita masukkan yang namanya insek untuk jaga-jaga, karena di padi pun juga ada ada hamanya, seperti yang kita lakukan penyemprotan di lahan yang sudah tua kemarin. Ketika kita nyemprot ternyata banyak sekali burung yang nyamber-nyamber, artinya ada hama yang berlindung di tanaman bawang merah kita ini. Jadi kita masukkan demolis ini bahan aktif abamectin, kita kasih sebanyak 7 mili 10 mili ini demolisnya. Terus kemudian untuk fungisida kita masukkan mankoseb, masih mankoseb, istiqomah dengan mankoseb. Karena musim penghujan kita cari fungisida berbahan aktif yang agak hangat, mankoseb. Mungkin ada yang lebih hangat, cuma saya tidak punya. Zineb sebenarnya yang tepat, cuma punyanya mankoseb, jadi pakai mankoseb saja. Yang penting itu sudah lumayan hangat untuk tanaman di musim penghujan seperti ini. Lah terus kemudian ini di usia 14 hari setelah tanam ini kita juga masukkan ini. Wes mulai Kronopo udane loh, ampun Amistar. Nah ini biasanya kita masukkan di fase awal generatif, tapi sejak saat ini saya masukkan karena tadi sebelum berangkat saya kira engko godongnya lemes, engko paling lemes ya, karena dihajar hujan terus ini. Tapi ternyata alhamdulillah kaku. Tapi yes, kaduan masukkan, cuma ini saya kasih sekitar 1 sendok makan, 5 mili aja, nggak banyak. Saya kira nggak apa-apa, tidak akan bermasalah di tanaman ini. Karena apa? Proses vegetatif kali ini di musim hujan banter banget godong, jadi kita harus ngimbangi. Jadi ojo lasdol tapi yo rem barang ya. Itu yang kita masukkan, dan dosisnya seperti tadi saya ulangi lagi ya. Ini MAP monoamonium fosfat ini 3 sendok, ini MKP 1 sendok, Amistar 1 sendok juga 5 mili, mankoseb 3 sendok, demolisnya 10 mili. Wes ini, jadi tanaman kita nanti akan selain nutrisinya akan terpenuhi dan juga tanaman akan terlihat kokoh. Oke, itu dulu Kakak Bayu apa yang kita lakukan saat ini di tanaman bawang merah usia 14 hari setelah tanam. Semoga tanaman tetap tumbuh dengan bagus, sehat, dan akhirnya akan berpengaruh pada fase-fase berikutnya hingga panen sehat dan menghasilkan umbi yang banyak dan super harapannya, dan menjadi rezeki ingkang barokah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.